Wabarakatuh. Jadi kita akan memulai pertemuan terakhir dari mata kuliah pengantar biokimia. Pertemuan ini kita akan membahas tentang fermentasi dan bioteknologi. Fermentasi bagi ilmu perikanan ini penting karena salah satu penyerapan dari produk-produk perikanan adalah produk-produk fermentasi. Ya, nanti kita akan lihat berbagai contohnya ya, yang paling populer salah satunya misalnya terasi. Itu juga produk perikanan fermentasi. Nah, di sini ada gambar tong-tong yang merupakan media dari produksi fermentasi. Oke, jadi sejarah dari fermentasi dimulai pada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi ya, di mana orang mulai membuat roti dan bir dari fermentasi gandum. Kemudian di Turki membuat fermentasi susu menjadi yogurt. Nah, di Indonesia sendiri tempe dan terasi merupakan produk-produk fermentasi yang umum kita jumpai hingga saat ini. Fermentasi modern pertama kali dimulai dengan studi oleh Pasteur tentang mikroorganisme penyebab fermentasi, yaitu Pasteur berhasil memisahkan ragi yang menyebabkan proses fermentasi. Jadi Pasteur merumuskan bahwa proses fermentasi itu terjadi dengan adanya ragi. Kalau ragi ini kita bunuh, kita panaskan, hilangkan, maka fermentasi tidak terbentuk. Nah, semenjak itu mulailah industri fermentasi pada awal abad ke-19, yaitu dengan adanya industri pembuatan alkohol, asam asetat, dan asam sitrat, ya, cuka juga itu ya. Nah, saat ini sendiri pun ya, di tengah pandemi COVID sekarang ini, alkohol itu kita defisiensi, artinya kecukupan alkohol nasional ini berkurang karena banyak orang yang menggunakan alkohol sebagai bahan baku desinfektan. Jadi bisnis alkohol juga merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan pada kondisi pandemi seperti saat ini. Ini beberapa contoh produk fermentasi, lezat-lezat sekali apalagi pada kondisi bulan Ramadan saat ini ya. Ini terasi ya, sebagai bahan baku kita di sini sering pakai untuk membuat sambal. Kemudian di Jepang itu ada yang namanya miso ya, miso siru itu fermentasi dari ikan. Jadi ikan yang kecil-kecil itu di Jepang dia dihancurkan, difermentasi. Kemudian mereka buat menjadi sup yang seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya adalah Yakult. Yakult itu fermentasi dari Lactobacillus casei shirota strain. Nah, ini shirota strainnya penting banget ditekankan. Kalau misalnya itu kan Yakult itu jualan bakteri ya. Coba kamu beli Yakult 1, kamu ambil, terus kamu kulturkan di susu segar, itu jadi loh, bisa jadi Yakult lagi. Karena bakteri. Dia kalau kita kasih susu dia tumbuh. Ketahuan nggak? Ketahuan. Ya, karena si bakterinya ini sudah dititipkan gen tambahan. Kalau minggu kemarin mungkin belajar rekombinan ya. Gen tambahan ini menjadi identifikasi dipatenkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau nanti ada perusahaan itu ngecek, ada yogurt, dicek bakterinya sama yang seperti yang mereka patenkan, itu bisa dituntut. Gitu. Nah, selain itu ada lagi nih Fermipan. Fermipan itu adalah Saccharomyces cerevisiae yang kemudian dia kemas. Makhluk hidup juga. Jadi jualan makhluk hidup. Kemudian nih di Indonesia juga populer makanan yang namanya brem. Ini juga hasil dari proses fermentasi. Nah, enak tuh rasanya. Nah, lanjut industri bioteknologi saat ini itu dimulai dari tahun 40, pengenalan sterilisasi. Proses fermentasi bisa dihentikan kalau kita sterilisasi. Dan sterilisasi juga menjadikan proses fermentasi itu teratur. Ya. Jadi kalau kita ambil susu, kita fermentasi acak, yang ada malah basi. Nah, bagaimana bisa jadi yogurt? Itu kita bunuh dulu semua bakteri yang lain, kita inokulasi, kita masukkan bakteri yang kita inginkan, bakteri yang diinginkan berkembang biak jadi banyak, jadilah yogurt. Teknologi DNA rekombinan membuat antivirus ya, interferon, membuat insulin dan yang lain. Teknologi mobilisasi enzim ini yang memungkinkan, pernah ngukur gula darah nggak pakai yang ditusuk sedikit itu terus diukur, itu pakai imobilisasi enzim. Bayangin kalau teknologi itu nggak ada, kita harus ambil kita harus ambil darah dari pembuluh darah, 5 mili darah cuman jadi 1 parameter. Bagaimana kalau mau ngukur banyak? Ada glukosa, kolesterol, HDL, LDL, trigliserida, asam urat dan yang lain. Waduh, bisa 1 kantong tuh. Nah, tapi dengan adanya teknologi itu cuma butuh 1 tetes. Kita bisa mengukur gula darah, kolesterol, dan yang lain. Bioreaktor. Bioreaktor ini memungkinkan fermentasi dilakukan secara simultan ya. Jadi bioreaktor itu kapasitasnya bisa sampai ribuan liter untuk produksi skala besar. Biodiagnosa tadi saya sudah ceritakan sedikit. Selanjutnya, apa sih bioindustri?
Bioindustri itu adalah pengaplikasian biologi ya, bioscience dan teknologi di dalam suatu organisme atau komponen dari sel di dalam suatu lingkungan yang kita kontrol. Jadi untuk menyelenggarakan bioindustri kita perlu dasar ilmu biokimia, mikrobiologi, genetika, dan kimia. Nah, saya kembalikan lagi bahwa dari perikanan salah satunya di sini ya, budidaya perikanan itu ujung-ujungnya nanti kan mau dikonsumsi orang. Nah, itu diversifikasi produk fermentasi itu menjadi penting. Nah, hasil yang diharapkan yang pertama produksi sel atau biomasa. Jadi yang dijual itu selnya. Contohnya apa? Yogurt, Yakult, dia jualan sel. Fermipan itu jualan sel. Pengolahan limbah, dia jualan bibit bakteri. Jadi kalau ada di pasaran itu biasanya kemasannya di botol ya, seliteran itu anti mampet toilet. Itu isinya bakteri. Jadi begitu disiram masuk ke dalam toilet, bakteri ini akan memakan kotoran-kotoran yang sudah mengerak yang menyumbat toilet. Itu dia jualan sel, jualan bakteri. Transformasi kimia, antibiotik. Nah, kalau ini jualan senyawanya. Ya, antibiotik, penisilin, amoksilin, dan yang lain. Asam organik seperti cuka, asam sitrat, atau glukuronat, dan yang lain. Atau sekarang ini populer yang namanya silitol. Nah, itu juga hasil dari fermentasi tuh. Dari silosa di tumbuhan, difermentasi menjadi silitol. Ya, kemudian industri atau bioteknologi, sel, dan senyawa metabolisme, dua proses penting. Produksi, fermentasi, hilir, ekstraksi, dan purifikasi. Jadi industri fermentasi itu ada dua jenis. Yang pertama industri produksinya, jadi fermentasinya, dan yang kedua industri ekstraksinya. Contohnya kayak MSG. MSG itu juga hasil dari proses fermentasi. Dia diekstrak, dapat senyawa murni glutamat yang dipasangkan dengan garam atau natrium. Jadilah MSG, monosodium glutamat. Nah, pada fermentasi, mikrob jadi objek utama. Jadi kita mau jualan sel, balik lagi ya. Menjadi produknya itu adalah mikrob yang diinginkan. Untuk mengoptimalkan produksi, ini ada beberapa faktor yang harus dikontrol. Yang pertama, optimasi media. Seperti tadi MSG. MSG itu medianya adalah tebu, tetes gula. Nah, ini dioptimalkan. Yang kedua, kontrol. Oksigen, kontrol lainnya. Beberapa bakteri itu sangat manja, kena oksigen sedikit aja mati. Contohnya Bifidobacterium. Jadi pabrik Yakult misalnya, dia menghasilkan dua. Lactobacillus itu anaerob fakultatif, artinya kena oksigen masih bisa hidup. Dan satu lagi minuman yang lebih mahal biasanya untuk terapi-terapi orang-orang yang misalnya habis operasi usus besar dan yang lain itu harganya lebih mahal. Itu bakterinya namanya Bifidobacterium. Atau kalau buat anak-anak tuh ada Lactobi, itu Bifidobacterium. Dia anaerob. Nah, jadi lebih sulit dikontrol. Nah, kontrol terbaiknya online kontrol. Zaman sekarang semua udah serba gadget ya, bioreaktor yang besar-besar itu pakai HP kontrolnya. Kinetika pertumbuhan mikrob perlu dimengerti. Nah, ini ya. Jadi kapan mikrob kita menghasilkan produk yang kita inginkan? Apakah pada mikrob itu ada umurnya juga? Pada dia usia muda ya, masih kecil-kecil selnya, atau usia dewasa udah besar, atau pada waktu mati dia menghasilkan senyawa yang kita inginkan. Nah, itu beda pemanenannya, tergantung tipe proses fermentasinya. Nah, ada 3 tipe proses fermentasi. Yang pertama batch. Batch ini paling populer ya karena paling simpel teknologinya. Pembuatan minuman keras ya itu biasanya pakai fermentasi batch. Misalnya alkohol. Jadi di drum-drum itu anggur ya. Dimasukkan semua bahan, dimasukkan raginya, ditutup. Biarkan beberapa waktu, setelah selesai diambil. Itu namanya batch. One in, one out, itu batch. Terus fat batch. Fat batch itu gini. Jadi di dalam drum kita masukkan bahan, terus kita kasih lagi. Dia terjadi fermentasi kan. Dia mati. Oh, ternyata udah jenuh nih. Udah alkoholnya udah banyak. Alkohol itu kalau terfermentasinya lewat dia jadi cuka, jadi asam asetat. Nah, sebelum dia jadi cuka tambah lagi bahannya. Jadi lagi alkohol lagi. Oh, udah mau jadi cuka lagi, tambah lagi. Nah, pas tongnya penuh dikeluarkan. Itu namanya fat batch. Yang terakhir itu continue. Continue ini biasanya terjadi pada proses fermentasi modern. Fermentasi continue membutuhkan teknologi yang paling tinggi, jadi secara proses itu lebih mahal, tapi dia menghasilkan hasil yang homogen. Nah, ini kalau orang industri suka ya. Jadi continue gitu prosesnya. Jadi di sini ada pipa masuk bahan-bahan, di sini pipa keluar. Masuk, keluar terus terjadi continue. Itu namanya fermentasi continue.
Nah, yang pertama fermentasi batch, sistem tertutup. Jadi sekali udah semua bahan masuk, raginya dimasukin, tutup, itu batch. Tidak ada penambahan media, ada oksigen, ini tergantung mau nggak ada oksigen. Kalau mau ya bisa sambil diputar. Antifoam, karena biasanya batch itu tertutup, dia terbentuk busa. Nah, busa ini sangat berbahaya, kalau banyak bisa membuat wadahnya itu pecah. Makanya dia ditambahkan antifoam, anti busa. Kemudian juga tadi saya cerita bahwa kalau fermentasi alkohol itu hasil akhirnya bisa jadi cuka ya, asam asetat tuh pH-nya asam. Makanya biasanya kontrol pH juga penting. Kenapa penting? Asam itu bisa merusak banyak benda, terutama logam-logam. Tadi kalau dia sambil diaduk ya, kipas pengaduknya tuh bisa rusak. Makanya dia dinetralkan lagi nanti pH-nya. Nah, kemudian yang harus dicek komposisi media, biomasa, dan metabolit. Berbeda tergantung kondisi fisiologi atau metabolisme dari sel tersebut. Pada proses fermentasi dikenal 4 fase. Ini yang tadi saya bilang, umur bakteri. Bakteri itu punya 4 fase. Yang pertama nomor 1 ini namanya fase lag. Lag itu artinya dia tumbuh secara lambat. Jadi pada waktu bakterinya masih sedikit dia tumbuhnya lambat. Pada fase lag, bakteri itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua fase log, logaritma. Bakteri tumbuh dengan cepat, berlipat ganda dengan sangat cepat. Itu terjadi karena bakteri sudah mulai nyaman dengan lingkungan, makanan masih banyak. Jadi dia cepat makan, membelah diri, cepat tumbuh. Nah, selanjutnya fase stasioner. Pada fase stasioner ini tidak ada tempat lagi buat bakteri untuk tumbuh. Ya, jadi nggak mungkin dia tumbuh, makanya stasioner. Nah, yang terakhir fase kematian, di mana makanan sudah mulai habis dan bakteri mensekresikan sisa metabolisme yang kemudian membunuh bakteri itu sendiri. Tidak semua fase stasioner baik. Seperti contohnya, tidak semua fase stasioner jelek ya. Seperti contohnya misalnya pembuatan nata de coco. Itu dipanen di fase stasioner. Jadi nata de coco itu tadinya bakteri. Dia membentuk dinding sel. Dinding selnya itu besar. Akhirnya pada dempet, jadilah itu lembaran-lembaran putih-putih. Jadi nata de coco itu bukan langsung kotak-kotak. Aslinya dia lembaran. Lembaran putih ini ada bakterinya di dalamnya. Kemudian bakterinya kita bunuh. Kita matikan, biasanya kita tambah garam atau asam. Nah, nanti setelah dimatikan dicuci. Nah, sehingga tadi tempat yang diisi bakteri sekarang jadi kopong, kosong-kosong gitu. Makanya kalau digigit jadi keras. Itu nata de coco. Gitu. Jadi dia dipanen di fase kematian. Tapi kalau kayak Yakult apa itu dia dipanen di akhir fase lag di sini. Jangan sampai mati, kalau mati malah jadi racun. Nah, kemudian dikirimkan ke kita di fase stasioner. Nah, panjangnya stasioner itu adalah masa kadaluarsa. Gitu. Ya. Nah, fase lag. Fase lag ini mikrob beradaptasi ya sesuai dengan lingkungan, pH berubah-ubah agar dia nyaman gitu ya, nutriennya meningkat, inhibitor turun. Tergantung kondisi fisiologi inokulum. Inokulum itu adalah starter bakteri awal yang dipakai. Inokulum fase log cepat atau tidak ada, fase stasioner lebih lama. Ya, jadi kalau kita pakai bibit bakteri dari akhir fase log, dia cepat tumbuhnya. Tapi kalau kita pakai dari fase stasioner itu lambat. Nah, kemudian fase log, mikrob sudah beradaptasi. Tadi udah saya jelasin. Sel tumbuh dengan sangat cepat, konstan ya, logaritma, tidak bergantung kepada substrat karena substrat dianggap berlebih. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Saya nggak akan terlalu dalam ke rumus. Ini pengenalan saja. Nah, untuk laju pertumbuhan spesifik ada 3 parameter yang penting: konsentrasi substrat, laju pertumbuhan maksimum, konstanta spesifik dari substrat. Kadang akan lebih rumit kalau dia multi substrat. Jadi contohnya seperti pembuatan alkohol ya. Itu kan substratnya biasanya amilosa ya, dari ragi ya, dari beras misalnya kalau bikin sake, dari gandum kalau dia bikin bir, atau dari singkong kalau bikin alkohol ya. Itu substrat utama, tapi biasanya juga butuh kosubstrat. Misalnya kita kasih gula lagi